Jadi data yang sudah terinput berdasarkan C1 yang di seluruh Bali itu ada 6.795 TPS. Sudah terinput 6.092 TPS atau sekitar 89,654%. Sudah hampir 90% data terinput. Dari data yang terinput ini, basisnya C1 itu pasangan nomor 2 Koster Giri memperoleh suara 1.267.001 atau sekitar 61,44%. Pasangan nomor urut 1 mendapatkan suara 795.018 atau sekitar 38,56%. Dan kabupaten yang belum 100% masuk datanya itu adalah Buleleng, yang paling rendah itu Gianyar 68,5%, yang lain sudah hampir 100%. Yang sudah 100% itu adalah Tabanan, Denpasar, Jembrane. Yang lain itu ada 90%, ada yang 89%, dan Klungkung 77%, Gianyar 68%. Perlu diketahui bahwa Klungkung ini adalah penopang suara terbanyak, karena tingkat kemenangannya 71%. Jadi walaupun belum 100%, ini diperkirakan akan ketika sudah semua 100% angka akan bertambah. Dan cenderung persentasenya sudah stabil. Itulah sebabnya saya bersepakat dengan kawan-kawan partai pengusul untuk bertemu dengan kawan-kawan untuk menyampaikan hasil data sementara ini. Sifatnya masih data sementara. Baru 89,6% data masuk. Nah, dari 8 kabupaten 1 kota itu Koster Giri nomor 2 itu unggul telak di 8 kabupaten. Di Denpasar sangat berimbang, yaitu Koster Giri 50,05% dan Mulia Pas 49,95%. Beda. Karena itu ketika nanti berhitung semua seluruhnya bisa saja mengalami perubahan. Tapi secara umum keseluruhan di Bali saya kira tidak akan mengalami perubahan lagi persentasenya. Karena itu saya ucapkan terima kasih juga bersama partai pengusul atas kerja kerasnya, dan ini masih data sementara dan tentu saja yang akan menjadi acuan resmi adalah hasil pleno KPU. Jadi ini data internal walaupun basisnya C1. Mudah-mudahan tidak banyak beda. Pengalaman kami karena ini menggunakan aplikasi tidak jauh beda. Nah, ini data internal yang masih sifatnya sementara, dan kita sepakat data resmi yang akan kita tunggu adalah keputusan pleno KPU. Tapi secara umum saya kira pola ini sudah bisa menjadi acuan. Nah, atas pencapaian suara sampai saat ini yang sudah bisa menjadi acuan, kami mengucapkan terima kasih kepada partai pengusul atas kerja kerasnya, jajaran partainya sampai ke bawah. Begitu juga seluruh komponen masyarakat, relawan yang telah bekerja keras tanpa lelah, tanpa uang, bekerja untuk memenangkan Koster Giri
pasangan nomor 2 sehingga bisa mencapai kemenangan seperti yang sudah disampaikan tadi 61,44%. Lumayan. Tepuk tangan untuk saudara. Mudah-mudahan dengan pencapaian ini masyarakat Bali sudah bisa mengetahui posisi dari pilgub ini, tentu saja siapa yang akan disahkan menunggu keputusan KPU. Dan kami berharap agar masyarakat Bali kondusif, dan kami juga meminta kepada partai pengusung termasuk kader-kader PD Perjuangan, simpatisan PD Perjuangan agar pencapaian ini direspon dengan cara yang santun, yang berbudaya, tidak boleh arogan, tidak boleh sombong, tidak boleh kita hura-hura, pesta-pesta, tidak perlu. Lebih bagus bersyukur. Kalau kita umat Hindu ke pura mengucapkan puji syukur, kawan-kawan yang di Muslim ke masjid, yang Kristen ke gereja, yang Buddha ke wihara. Bersyukur kita diberikan jalan yang baik, tuntunan sehingga bisa mencapai hasil seperti yang kita rencanakan. Dan tentu saja pencapaian ini adalah merupakan satu bentuk kepercayaan masyarakat kepada pasangan sendiri untuk mengemban misi dan amanat ini dengan baik, untuk mengabdi, membangun Bali, melaksanakan visi namun satu ke Bali sesuai haluan Pembangunan Bali 100 tahun yang sudah dituangkan dalam Perda nomor 4 tahun 2023 dan juga sebagai amanat daripada pelaksanaan Undang-Undang nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Saya bersama Pak Tri berkomitmen serius, ayah total, las sekali, ini sekali-sekali bekerja dengan fokus, tulus untuk membangun Bali, memajukan Bali, serta memberikan kinerja program yang terbaik untuk masyarakat Bali sebagai implementasi visi namun satu Pulau Bali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Parma Sakti, Om Santi 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 Om Rahayu. Pasar Giri, Jaya Jaya, Pasar Giri, Jaya, Pasar Giri, Jaya, benar. Ya, apa? Atas kemenangan ini Pak, tadi Mulia Pak sudah mengucapkan selamat kepada Pasar Giri. Tanggapannya sendiri Pak. Tentu saja mengucapkan terima kasih kepada sahabat baik saya, Maju Mulyawan Arya. Memang dari dulu juga kita berteman baik dan selalu berhubungan. Mari kita jaga bersama-sama Bali ini akan tetap kondusif untuk kemajuan kita bersama ke depan. Himbauan kepada relawan agar tidak ada gesekan di lapangan seperti apa? Bukan saya lagi, kami semua partai pengusung Koster Kiri, dan tentu saja juga para relawan dan seluruh komponen masyarakat, pendukung dan simpatisan agar menjaga situasi Bali ini agar tetap kondusif, karena kita sedang dalam proses memantapkan pemulihan pariwisata dan pemulihan ekonomi Bali agar momentum pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali ini terjaga terus dan makin maju, sehingga dengan demikian masyarakat itu akan terbangun dengan baik, perekonomiannya pendapatan meningkat. Kita masih harus kerja keras untuk mengatasi pengangguran, dan juga ada kebutuhan yang harus kita atasi ke depan. Dan tentu saja mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian dipimpin oleh Bapak Kapolda, juga
jajaran TNI, KPU, Bawaslu yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menurut pemantauan kami Pilkada serentak 2024 ini yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 kali ini dari rangkaian sejak pendaftaran kampanye sampai sekarang semua berjalan dengan lancar, nyaman, aman, damai dan kondusif. Jadi ini merupakan komitmen kita semua, tanggung jawab kita semua untuk menjaga agar Bali kondusif. Terima kasih kepada masyarakat Bali dan mari kita pelihara Bali agar tetap kondusif. Pak posisinya saat ini sedang di mana, Pak? Ya, Pak Giri posisinya sedang di mana? Pak Giri sedang ada pemantauan di Kabupaten Bali. Pak, apakah ada rencana untuk menggandeng calon nomor urut 1 dalam membangun Bali ini nanti? Oh, tentu saja kita sharing gagasan program ke depan, karena ada hal-hal yang baik nanti kita bisa harmonisasi, bisa kita jadikan sebagai acuan untuk pembangunan Bali. Pak, untuk kader PDI di kabupaten kota seperti apa, Pak? Ya, Untuk kader PDI di kabupaten kota seperti apa sih? Di calon kepala daerah ini? calon bupati, wali kota dari data yang sudah relatif stabil itu menang di 7 kabupaten dan Denpasar. Karangasem itu masih berproses, katanya belum stabil karena masih belum mencapai 70% tentunya. Jadi yang lain sudah di atas 70% dan angkanya telak. Oh, kalau itu urusannya yang bersangkutan. Saya tidak mengatakan itu karena belum final. Yang menang mana aja Pak? Yang menang urut ya, Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bakri, Gianyar, Lungkung. Datanya memang sudah Karangasem masih belum final. Pak, ini sesuai ekspektasi nggak, Pak? Ya, sesuai ekspektasi. Dan targetnya kan menang 8 kabupaten 1 kota. Ya, mudah-mudahan Karangasem bisa mengalami kemajuan. Kalau yang lain sudah relatif aman. Tentu saja kita berharap semua Bali ini tetap kondusif, karena itu apa yang sudah dicapai dalam penghitungan ini dengan posisi 61,44% versus 38,56%, ini acuan yang harus kita jadikan dasar untuk menjaga Bali supaya kondusif, jangan sampai ada gesekan karena ada perbedaan dalam perolehan suara dari hasil penghitungan suara. Pak, 5 tahun terakhir kan Bapak sudah memimpin. Nah, di hari pertama Bapak dilantik, ada nggak target rencana apa yang akan Bapak? Yang pertama, sesuai dengan visi misi program prioritasnya sudah ada berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, itu harus diselesaikan dengan tuntas masalah sampah. Sudah ada pergubnya, yaitu pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Jadi sampah di Bali harus selesai. Itu akan ditegakkan betul mengenai metode menyelesaikan masalah sampah di Bali di semua kabupaten kota, terutama sekali Denpasar dan Badung. Kemudian yang berikut adalah akan segera membangun
bukan membangun, mohon maaf, perbaikan dan restorasi paranan pesakit. Itu prioritas akan dikerjakan, kemudian parkir di kawasan Purwatur dan parkir di Sanur supaya mobil tidak lagi macet di parkir di depan pelabuhan Sanur. Jadi nanti itu akan dibangun supaya parkirnya di gedung itu dan mobil tidak lagi masuk ke halaman pelabuhan Sanur. Jadi supaya tak macet di bypass Meranti. Dan selanjutnya akan dibangun infrastruktur untuk mengatasi masalah kemacetan di Denpasar, Bandung, dan juga wilayah Nusa Tenggara. Apa? Kan kalau infrastruktur ada jalan nasional, kalau jalan nasional yang utama adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat. Dan tentu saja karena masih ada program prioritas yang lain harus diselesaikan, maka kami tidak akan terlalu membebani karena shortcut itu akan masih berlanjut tahun 2025 sampai 2026 titik 9 dan 10 itu sudah anggarannya cukup besar. Sekarang ini lagi tender 2025, 2026 baru dibangun, dan titik 11 dan 12 itu akan dilanjutkan 2027, 2028 itu juga anggarannya cukup besar dari APBN. Jadi karena itu yang lain walaupun bersumber dari APBN nanti kita akan diskusikan dengan Pak Menteri pola dan skema penganggarannya. Bisa dari APBD provinsi, juga bisa bersumber dari pajak hotel restoran hotel dan karena itu adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Tetap berjalan. Kalau tol Gilimanuk itu masuk proyek strategis nasional, itu memang sudah berlanjut. Sekarang ini sedang pembebasan lahan dan tender untuk pelaksana konstruksi. Ini habis ini saya akan melapor kepada beliau. Paling besar pilkada menang di mana? Paling besar menangnya itu di Kabupaten Gianyar. Jadi Bangli nggak? 7 Bangli 74%. Setelah itu sebentar dulu. Sorry. Bangli itu mohon maaf. Yang paling tinggi pilkadanya itu adalah Kabupaten Gianyar 80%. Bupatinya. Kemudian yang kedua itu adalah Denpasar 74%. Yang ketiga Tabanan 67%. Kemudian Bandung 70%. Bangli 61,7%, Jembrana 61,5%, kemudian Lukung 52%, Buleleng 64,97%. Data masuk sudah lebih dari 80%. Cukup. Terima kasih. Mohon berkenan. Makasih semua kawan-kawan. Gitu ya. Ntar kita ketemu di kampus ya. Ayo.